Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Dan gue doain semoga kalian sehat-sehat aja di masa kayak gini. Dan semoga kalian kerjaannya dan segala sesuatu yang kalian kerjain beres dan diberikan kemudahan buat kerjaan-kerjaan kalian. Dan thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang sebelum-sebelumnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM gue, udah nge-email gue. Dan kalau misalkan lo mau donasi gue untuk podcast ini, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah, atau di video di YouTube gue, karena gue masukin QR code-nya, lo bisa langsung nge-scan aja. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang semakin takut semakin harus berani. Ini adalah konten yang gue tuh sebenarnya pernah ngomongin di main IG gue, di Instagram gue. Gue bikin si story-nya, gue share ke teman-teman gue. Dan ternyata waktu gue share si konten ini, cerita yang gue pengen ceritain ini, ternyata banyak yang suka sama apa yang gue share. Yang dimana sebenarnya konten ini gue dapat dari waktu itu, gue dapat dari salah satu ceramah seseorang gitu. Dan akhirnya pas gue dapet ceramah itu, gue mikir kayaknya ini jadiin konten topik kayaknya asik gitu. Nah makanya sekarang gue upload di podcast gue hari ini. Nah sebelumnya gue ingetin dulu buat kalian semua, sebelum lu ngabisin waktu kalian di podcast gue, podcast ini, tema hari ini ya maksudnya, tema hari ini gak bakal cocok buat kalian kalau misalkan kalian gak ngerti catur. Kalau misalkan lu gak ngerti catur, mending lu skip konten ini, karena ini bakal mengambil analogi dari permainan catur gitu. Nah, jadi gitu aja, kita bakal omongin apa sih yang pengen gue ceritain hari ini. Jadi beberapa waktu ke belakang ya, beberapa minggu, kalau nggak 1 minggu atau bulan, gue tuh sering main catur sama teman-teman gue. Dan beberapa teman gue ada yang komplain sama gue gara-gara kalau misalkan gue main catur, gue tuh lama ngegerakinnya gitu. Jadi ketika mereka udah giliran mereka gitu ya, gue tuh suka mikirnya tuh lama banget. Kayak harusnya tuh udah maju tapi gue diem mikir, nggak gerak-gerak sama sekali gitu. Dan gue tuh selalu kalah. Kayak gue tuh juga jarang banget gitu gue menang sama teman-teman gue. Meskipun ada teman-teman gue yang dia tuh jarang main catur, dan ketika gue ajak main catur tuh justru dia yang menang gitu, bukan gue yang menang gitu. Nah padahal kalau misalkan dilihat-lihat gitu, catur itu kan permainan strategi yang dimana gue tuh orangnya senang banget membuat strategi, membuat planning, membuat rencana di dunia nyata gitu. Kenapa kok ketika gue masuk ke catur, ketika intinya sama-sama aja gitu. Intinya tetap aja kita membuat sebuah strategi atau planning atau perencanaan gitu. Tapi kenapa gue nggak pernah menang? Gue tuh selalu kalah gitu. Jadi kita balik dulu ke waktu tadi gue bilang kalau misalkan gue mendengarkan sebuah ceramah dari seseorang. Ketika gue mendapatkan si ceramah itu, gue langsung dapat ide untuk konten ini. Jadi orang yang ceramah itu, dia tuh bilang gini, kalau misalkan lu lagi takut, apa yang lu lakukan? Berdoa dan berusaha atau kabur dari masalah? Ketika gue dengerin pertanyaan itu dari si orang yang menceramah itu, gue langsung mikir, maksudnya apa nih? Maksud dari dia ngomong itu tuh apa gitu? Dan ternyata gue mulai sadar sebenarnya apa yang dia maksud tuh gini. Mungkin gue bisa hebat di dunia nyata gue, di dunia gue yang sekarang gue lakukan, gue kerjakan. Gue bisa hebat, kenapa? Karena ketika gue mendapatkan resiko, ketika gue mendapatkan sesuatu yang gue takutkan, gue bukannya lari, tapi gue berusaha untuk mendapatkan resiko itu. Kenapa? Karena menurut gue di balik yang namanya resiko itu ada sesuatu yang dinamakan opportunity atau kesempatan gitu. Kalau misalkan gue tidak berani mengambil resiko, gue bakal kehilangan kesempatan atau opportunity itu gitu. Dan abis itu, kalau misalkan gue lagi takut, misalkan gue lagi di kondisi tertekan gitu, apa yang gue lakukan? Apakah gue bakal bunuh diri dan gue bakal kabur, atau gue bakal melupakan semua permasalahan gue? Enggak. Gue malah melawan si permasalahan itu. Gue cari solusinya, gue cari jalan keluarnya, gue cari, meskipun itu harus
menggunakan semua kekuatan gue gitu. Meskipun resikonya sangat besar, tapi gue tetap kejar, tetap lakukan dengan tujuan untuk keluar dari masalah yang gue sedang alami, ya nggak sih? Dan ketika gue mulai ingat-ingat lagi, ternyata apa yang gue lakukan di dunia nyata itu sangat jauh berbeda, 180 derajat berbeda dari apa yang gue lakukan di dunia catur. Ketika di dunia catur, gue sangat lemah, gue sangat takut, gue sangat tidak berani banget untuk melakukan yang namanya majuin, kayak misalkan ngegerakin kuda, menteri, atau ratu, atau benteng. Itu tuh gue sangat takut banget. Jadi istilahnya gue tuh selalu yang paling sering gue majuin itu si pionnya doang, si prajurit biasanya doang gitu. Gue tuh paling paling takut untuk ngegerakin yang lain. Kenapa gue takut? Gue takut karena kalau misalkan kuda gue dimakan, nanti gue nggak bisa ada prajurit lagi yang jalannya L, atau ketika gue menggerakkan si bentengnya, gue takut bentengnya dimakan dan nggak ada yang geraknya lurus sampai ujung papannya. Atau misalkan gue takut untuk ngegerakin si ratunya. Ketika gue takut ngegerakin ratu, gue takut kayak kalau misalkan ratunya dimakan, waduh susah banget nih gue gerak kemana-mana gitu kan. Nah, itu tuh yang gue takutkan, yang gue lakukan setiap kali gue bermain catur. Makanya ketika gue sedang bermain catur sama teman-teman gue tuh selalu ngerasa kayak, ini lama banget sih geraknya. Kenapa sih banyak mikir banget? Gue banyak mikir karena gue terlalu takut banyak hal gitu. Gue takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Tapi ujung-ujung ketika gue takut dengan ketakutan gue itu, justru gue nggak pernah menang, gue selalu kalah gitu. Tapi gue pernah menang sekali dengan cara gue berani untuk memajukan atau menggerakkan semua prajurit yang gue punya, semua pasukan catur yang gue punya gitu. Jadi intinya apa? Jadi intinya gini, di catur gue takut untuk gerakin kuda, menteri, ratu, dan lain-lain. Gue cuma berani majuin pion atau prajurit. Dan itulah kenapa raja gue yang harusnya dilindungin sama si pionnya, sekarang tuh malah tidak ada yang melindungi, gara-gara pion gue udah maju duluan, sementara kuda dan lain-lain masih di belakangan gitu, dan ujung-ujungnya mereka bakal mati gitu. Jadi intinya adalah gue tuh selalu merasa kayak takut kalau misalkan di catur. Gue takut untuk memajukan atau menggerakkan pasukan selain pion gue gitu. Dan inilah yang gue lihat dari hidup gue gitu ya. Dari hidup gue, yang gue lihat dari hidup gue itu adalah gue itu selalu berani untuk menggerakkan sesuatu yang sangat berisiko di hidup gue. Contoh misalkan gue pengen ngejar impian gue pengen ngejar karir gue pengen ngejar cita-cita gue pengen jadi seorang content creator, gue pengen jadi seorang businessman, gue pengen jadi seorang investor. Apa yang gue bisa lakukan adalah gue harus merelakan sesuatu yang sangat berisiko. Contohnya gue harus merelakan pendidikan gue. Kenapa? Karena pendidikan gue bakal ngambil banyak biaya, yang dimana biayanya itu bisa gue pakai buat berbisnis atau membuat konten atau berinvestasi, ya nggak sih? Dan itu kan sama aja kayak misalkan gue merelakan misalkan merelakan benteng gue deh. Itu kan sama aja kayak gue merelakan benteng gue atau ratu gue untuk menggerakkan pion gue sampai ke ujung papan caturnya, supaya nanti bisa diganti lagi sama ratu yang baru, ya nggak sih? Ngerti nggak sih? Jadi intinya kayak di catur itu gue nggak pernah berani untuk mengambil resiko. Itulah kenapa gue justru malah kalah terus. Dan kalau misalkan lu lihat di dunia nyata, kalau misalkan kalau lu lihat nih orang-orang yang dia tuh selalu jarang mengambil resiko, dan hidupnya tuh ya gak mau mengambil sesuatu yang baru gitu. Ya kalau misalkan lu lihat di dunia nyata, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang seperti gue ketika bermain catur. Ujung-ujungnya lu bakal kalah dalam arti apa? Kalah dalam arti lu ditelan sama zaman, lu kalah sama zaman yang terus berubah setiap harinya, lu kalah sama sesuatu yang baru, lu kalah sama teman-teman seperjuangan lu yang mereka tuh adaptasi lebih kencang dan lebih berani daripada lu, ya nggak sih? Lu bakal cepat kalah kalau misalkan lu nggak pernah berani untuk mengambil resiko sama sekali, seperti permainan gue saat gue bermain catur gitu. Nah, untuk menutup podcast gue hari ini, untuk menutup tema podcast hari ini, menurut gue ini cocok buat kalian yang bingung kenapa hidup kalian itu stuck atau nyangkut atau diem doang, nggak gerak sama sekali. Ini cocok buat kalian. Kenapa? Karena lu takut untuk mencoba sesuatu yang baru atau mengambil resiko.
karena lu nggak bakal bisa menangin permainan catur kalau lu cuman majuin pion lu doang gitu. Jadi intinya lu tuh nggak bakal bisa memenangkan impian lu di hidup ini kalau misalkan lu nggak berani untuk mengambil resiko atau mengorbankan sesuatu yang lu tuh udah punya gitu. Dan yang terakhir, sekarang gue punya saran elegan buat kalian yang bingung kenapa hidup kalian tuh gak kemana-mana. Apakah lo udah berani majuin semua prajurit itu atau belum? Gitu. Nah, sampai sini aja podcast gue mengenai semakin takut semakin harus berani. Ini analogi dari permainan catur yang beberapa hari ini gue mainin. Mungkin beberapa orang agak ada yang ada yang agak kurang ngerti gitu. Intinya dari maksud gue apa? Cuman intinya gini. Intinya ketika lo semakin sering lo kalah dalam permainan catur, semakin sering lo menjadi semakin sering lu one day bakal berhasil gitu. Istilahnya kayak lu kan berlatih untuk kalah dulu awalnya, tapi lama-lama lu bakal jadi jago dan akhirnya lu bakal jadi hebat, lu bakal jadi juara gitu kan. Dan itu sama aja kayak misalkan di kehidupan nyata lu, semakin sering lu gagal, semakin sering lu mencoba sesuatu, dan semakin sering lu belajar dari sesuatu, semakin lu bakal berhasil. Seperti layaknya lu berhasil dalam bermain catur di awal-awal gitu. Lu harus ngorbanin segala macam dulu. Lu harus ngorbanin ratu lu harus ngorbanin benteng lu harus ngorbanin kuda lu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengambil rajanya musuh. Dan kalau di dunia nyata itu maksudnya kayak misalkan lu harus ngorbanin kehidupan senang-senang lu di masa muda. Lu harus ngorbanin mungkin uang lu harus ngorbanin kebebasan lu hanya untuk apa? Untuk memenangkan impian yang lu udah cari-cari selama lu hidup di dunia ini gitu. Jadi sampai sini aja podcast yang gue share untuk analogi catur mengenai semakin takut semakin harus berani. Sampai jumpa lagi di podcast depan selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.